Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Penanggalan kalender Islam seperti yang kita ketahui adalah berdasarkan fakta sejarah terjadinya hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Diawali dari bulan Muharram dan berakhir di bulan Zulhijjah. Peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri merupakan peristiwa yang sangat istimewa. Letak keistimewaannya ada pada perjuangan yang tidak kenal lelah dan pengorbanan yang tidak ada habis-habisnya demi menyiarkan agama Islam, membawa cahaya keselamatan bagi umat manusia. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Hari ini kita bisa menikmati jerih payah perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Setelah peristiwa pembebasan kota Makkah yang dikenal dengan istilah Fatu Makkah, Rasulullah menyatakan tidak ada hijrah setelah pembebasan. Kita jadi bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan tidak ada hijrah lagi? Maksud dari ungkapan beliau ini adalah bahwa tidak ada kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah layaknya beliau dan para sahabatnya. Namun, hijrah secara makna yang lain masih ada dan terus kita amalkan. Bentuknya dengan meninggalkan keburukan dan menuju Allah serta Rasul-Nya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hijrah itu ada dua macam. Yang pertama adalah kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua adalah kamu berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima. Dan taubat akan senantiasa diterima sampai matahari terbit dari barat. Jika matahari sudah terbit dari barat, maka setiap hati akan disestempel dengan apa yang ada di dalamnya. Dan manusia sudah tertutup dari amalannya. Dari hadis di atas, jelaslah bahwa hijrah dikelompokkan menjadi dua bagian. Keduanya harus kita kerjakan dalam hidup ini sampai kematian menjemput kita. Pertama, hijrah dalam bentuk meninggalkan semua keburukan dan kemunkaran. Apa saja dari kebaikan yang telah diajarkan dalam agama kita, maka kita harus melaksanakan. Demikian pula dengan segala keburukan dan kebatilan harus senantiasa kita jauhi serta kita tinggalkan. Demi keberlangsungan kehidupan yang harmonis, indah, dan berkah, kita harus menjatuhkan pilihan sebagai pelaksana hijrah yang bertujuan meninggalkan segala bentuk keburukan. Sebab keburukan pasti akan membawa kepada kesengsaraan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah atasnya.
Kedua, hakikat hijrah yang harus kita amalkan adalah hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kehidupan di atas dunia yang penuh dengan godaan kerap menjadi pemicu terjadinya keburukan dan kemaksiatan. Dosa sebagai akibat perbuatan buruk ini membuat kita jatuh dari Allah dan Rasul-Nya. Solusinya adalah bertobat dan kembali kepada Allah. Makna-makna hijrah adalah hal yang harus diperhatikan dan dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan hijrahnya hati kita, maka cinta hanya diberikan kepada Allah, penghambaan hanya kepada Allah, dan tujuan hidup hanya kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Fafiru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, bersegeralah kembali taat kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas darinya untukmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, dan kita dapat mengaktualisasikan pelajaran berharga dalam hijrah Nabi Muhammad SAW ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu dengan meyakini pertolongan Allah pasti datang, memperbaiki hati, dan bekerja keras dalam mencapai tujuan hidup di dunia dan akhirat. Semoga keimanan ini tetap menyertai kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.